Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sinta Aprilia dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kista ovarium. Sebelum kita membahas apa itu kista ovarium, saya akan membahas tentang apa itu kista. Nah, kista itu merupakan kantong yang berisi cairan yang terletak di organ manapun pada tubuh. Nah, apa itu ovarium? Ovarium merupakan sepasang organ dalam sistem reproduksi wanita. Nah, di sini letaknya ovarium itu berada di sisi kanan dan sisi kiri uterus. Nah, apa itu kista ovarium? Kista ovarium adalah kantong yang berisi cairan yang tumbuh pada indung telur atau ovarium pada wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada berapa itu kista ovarium. Kista ovarium ini dibagi menjadi dua, yaitu kista ovarium non-neoplastik dan kista ovarium neoplastik. Nah, kista ovarium neoplastik ini terbagi menjadi dua, yaitu kista ovarium yang bersifat jinak dan kista ovarium yang bersifat kanker. Kista ovarium non-neoplastik itu pada umumnya mengalami pengecilan atau pengurutan secara spontan dan akhirnya menghilang sehingga ovarium berukuran normal kembali. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etiologi dari kista ovarium atau penyebab dari kista ovarium. Penyebab dari kista ovarium adalah adanya pembentukan hormon pada hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Faktor penyebab terjadinya kista antara lain adanya penyumbatan pada saluran yang berisi cairan karena adanya infeksi bakteri atau virus. Di sini ada beberapa faktor pemicu yang mungkin terjadi akibat kista ovarium. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internalnya antara lain faktor genetik, gangguan hormon individu, dan riwayat kanker kolon. Yang dari faktor eksternal yaitu yang pertama kurang olahraga, merokok, konsumsi alkohol, terus mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan serat. Yang kelima yaitu sosial ekonomi rendah, dan yang terakhir stres. Tanda dan gejala dari kista ovarium itu adalah adanya penjualan pada perut bagian bawah, demam, rasa sakit dan nyeri tekan, adanya gangguan miksi, meningkatnya lingkar perut akibat ukuran kista yang semakin membesar. Selanjutnya, patofisiologi dari kista ovarium yaitu ovulasi terjadi akibat interaksi antara hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium. Perkembangan dan pematangan folikel ovarium terjadi akibat rangsangan dari kelenjar hipofisis. Rangsangan yang terus-menerus datang dan ditangkap panca indera dapat diteruskan ke hipofisis anterior melalui aliran portal hipotalamohipofisial. Setelah sampai di hipofisis anterior, GnRH akan meningkat. Sel gonadotropin dan merangsang pengeluaran FSH dan LH, di mana FSH dan LH menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cici Ermalutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Ermalutin dari kelompok 21. Saya di sini akan menjelaskan penata laksanaan medis pada kista ovarium. Nah, pada kista ovarium biasanya hanya bisa diobati dengan cara melakukan tindakan bedah atau operasi. Jika ukuran kista pada ovarium itu kurang dari 5 cm, maka bisa menggunakan kontrasepsi oral untuk menekan aktivitas kista ovarium agar supaya tidak menjalar ke sel-sel lainnya. Pada kista ovarium, kelompok kami mengangkat 4 diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang pemeliharaan integritas jaringan. Yang ketiga, hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan nyeri. Kemudian yang keempat, ansietas berhubungan dengan kebutuhan tidak terpenuhi. Nah, berikut penjelasan dari WOC atau pathway dari perjalanan kista ovarium tersebut. Penata laksanaan keperawatan. Dalam tindakan ini, perawat harus mampu atau memberikan perawatan yang holistik dan sesuai dengan prioritas masalah klien. Dan di sini perawat
perawat harus terus melakukan pengamatan pada kondisi klien. Nah, berikut adalah konsep melakukan asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian yang terdiri dari identitas klien, keluhan klien, riwayat penyakit klien, pemeriksaan fisik, data sosial ekonomi, data spiritual, pola kebiasaan sehari-hari, dan pemeriksaan penunjang. Dan selanjutnya di sini ada intervensi perawatan dan implementasi yang dilakukan.